Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin presentasikan tentang materi yaitu sumber energi. Pertama-tama yaitu anggota kelompok ada Cindy Nadila Putri, Diah Ayu Elsa, Dimas Kuncoro, Erik Erlando, Farah Alfia Anandiza, Mario Adiono, dan Muhammad Arya Wibowo. Sebelum kita lanjut ke sumber energi, di sini saya akan menjelaskan tentang peta konsep energi. Terdapat 5 pembahasan. Yang pertama bentuk energi, yang kedua konversi energi, yang ketiga kekekalan energi, yang keempat jenis energi, dan yang kelima dampak penggunaan sumber energi. Di sini saya akan menjelaskan pengertian energi menurut fisika. Adalah satuan kapasitas untuk melakukan pekerjaan atau usaha. Ada beberapa macam energi, yaitu kinetik, termal, listrik, kimia, nuklir, dan lainnya. Hukum kekekalan energi menyatakan bahwa energi dapat diubah bentuknya, tetapi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Sumber energi merupakan sesuatu yang dapat menghasilkan energi, baik secara langsung maupun melalui proses konversi. Setiap hari kamu pasti membutuhkan energi untuk menjalankan berbagai aktivitas. Contoh sederhananya seperti berjalan dan menggerakkan tubuh. Energi itu diperoleh melalui proses oksidasi atau pembakaran. Zat makanan yang masuk dalam tubuh berupa makanan. Bentuk-bentuk energi. Yang pertama ada energi potensial, yang kedua energi kinetik, yang ketiga energi mekanik, yang keempat energi listrik dan potensial listrik, kemudian yang kelima ada energi panas atau termal, yang keenam energi kimia, yang ketujuh energi nuklir, yang kedelapan energi cahaya, dan yang terakhir ada energi radiasi. Energi potensial. Energi potensial merupakan energi yang tersimpan pada sebuah benda atau sesuatu karena posisi atau kedudukannya. Energi potensial terbagi lagi menjadi beberapa macam, yaitu energi potensial gravitasi, energi potensial pegas atau elastis, dan energi potensial listrik. Ya, saya lanjutkan penjelasannya. Jadi saya di sini bahas tentang energi kinetik. Apa sih yang dimaksud energi kinetik itu? Energi kinetik itu sendiri adalah energi yang dialami sebuah benda yang mempunyai massa, yang dimana energi tersebut diakibatkan oleh suatu gerak dari dari benda yang bermassa tersebut. Nah, energi kinetik ini terbagi menjadi dua, yaitu energi kinetik translasi, yaitu energi kinetik yang lurus, bisa maju, bisa mundur. Terus yang kedua ada energi kinetik rotasi, yang mana dari kata rotasi yaitu berputar, yaitu energi kinetik yang arah geraknya memutar. Contoh dari energi kinetik yang translasi itu adalah bisa dilihat di gambar. Itu ada seseorang sedang memanah anak panah tersebut bergerak lurus, yang mana itu bisa disebut dengan energi kinetik translasi. Nah, yang kedua ada untuk yang contoh energi kinetik rotasi, itu ada contohnya adalah sebuah gasing. Gerak gasing itu kan memutar, jadi itu bisa kita sebut dengan energi kinetik rotasi. Oke. Ya, jadi kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu energi mekanik. Nah, jadi energi mekanik atau yang bisa kita sebut dengan EM, ini adalah jumlah dari kedua energi potensial dengan energi kinetik pada suatu benda atau sistem. Bisa kita baca di PPT. Maksudnya gimana? Jadi kalau di benda itu kan tadi disebutkan bahwa ada energi potensial dan energi kinetik. Kalau kita tambahin itu jadi energi mekanik. Contohnya gimana? Bisa kita lihat di gambar yang tertera di PowerPoint. Itu ada anak yang narik katapel. Kalau anak narik katapel itu kan pasti ditarik, habis itu dilepas. Pas ditarik, itu dia ngasilin energi potensial kan. Terus habis itu pas kita lepas, itu dia ngasilin energi kinetik. Yang mana kalau energi tarik atau energi potensial tadi, kalau ditambahkan dengan energi yang pas dihasilkan pas lepas, yang bisa kita sebut dengan energi kinetik, itu akan menghasilkan jumlah, yang mana jumlah tersebut adalah yang bisa kita sebut dengan energi mekanik. Ya. Selanjutnya, energi listrik dan energi potensial listrik. Energi potensial listrik adalah
usaha untuk memindahkan muatan dalam beda potensial listrik. Sementara itu, energi listrik adalah energi yang dihasilkan oleh arus listrik yang bekerja pada sebuah perangkat listrik. Contoh energi listrik ada pada aki dan baterai. Selanjutnya ada energi panas. Energi panas dibedakan menjadi dua, yaitu energi panas yang tersimpan pada benda dan energi panas yang dapat dipindahkan ke benda lainnya. Contohnya, energi panas yang paling besar dan paling penting adalah matahari. Energi matahari juga bisa membuat air menguap dan melakukan siklus untuk membuat hujan, serta masih banyak lainnya. Selain matahari, bumi juga menyediakan energi panas yang bisa kita manfaatkan. Misalnya, panas bumi yang digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga panas bumi atau geotermal. Energi kimia. Energi kimia merupakan energi yang terkandung dalam ikatan atom-atom penyusun sebuah materi. Energi kimia juga merupakan sumber energi yang dapat diolah oleh tubuh makhluk hidup. Contohnya pengolahan karbohidrat oleh enzim-enzim yang ada di tubuh kita. Energi nuklir. Energi nuklir diciptakan manusia melalui radioaktif dari uranium dan plutonium. Energi nuklir dapat menghasilkan tenaga yang besar melalui reaksi inti, baik reaksi fisi atau pemisahan maupun reaksi fusi atau penggabungan. Tetapi diperlukan tenaga ahli dan perlengkapan yang memadai untuk menstabilkan reaksinya sebelum bisa digunakan tenaganya. Karena jika salah penanganan, maka uranium atau plutonium ini bisa meledak dengan sangat dahsyat. Selanjutnya, energi cahaya. Energi cahaya merupakan energi yang menghasilkan cahaya. Seperti contohnya itu ada lampu, lilin, senter, bahkan matahari. Selain merupakan sumber energi panas, matahari juga menghasilkan cahaya. Nah, cahaya pada matahari ini digunakan tumbuhan untuk melakukan fotosintesis dan menghasilkan oksigen untuk menopang kehidupan. Kemudian selanjutnya energi radiasi. Energi radiasi didefinisikan sebagai keseluruhan komponen cahaya matahari dan komponen-komponen lainnya pada spektrum gelombang elektromagnetik. Spektrum cahaya yang efek panasnya terasa adalah inframerah yang biasa disebut radiasi panas, radiasi kalor. Konversi energi. Konversi energi atau perubahan energi adalah berubahnya bentuk energi dari suatu jenis energi ke energi lain. Energi yang berasal dari matahari mengalami sejumlah konversi kemudian diradiasikan kembali. Jumlah total energi yang akhirnya pergi sama dengan jumlah yang mula-mula datang. Misalnya, kayu bakar, perubahan energi kimia menjadi energi panas. Setelah itu ada baterai pada lampu senter, perubahan energi kimia menjadi energi listrik. Dan kipas angin, perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Kekekalan energi. Bunyi dari hukum kekekalan energi bersumber dari Luhmann learning. Energi total selalu konstan dalam setiap proses. Energi tersebut mungkin berubah bentuk atau berpindah dari satu sistem ke sistem lainnya, namun jumlah totalnya tetap sama. Dari bunyi hukum kekekalan energi tersebut, bisa berarti energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, melainkan berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Contoh dari penggunaan hukum kekekalan energi di sekitar Anda diantaranya adalah pengarah suara, mengubah energi listrik menjadi energi suara, generator, mengubah energi mekanik menjadi energi listrik, bahan bakar, bensin atau bahan bakar lainnya yang dibakar mengubah energi kimia menjadi energi panas atau cahaya. Energi panas yang dihasilkan bisa dimanfaatkan untuk menggerakkan mesin, seperti mesin kendaraan bermotor. Energi kimia yang terkandung dalam makanan berubah menjadi energi panas saat dipecah dalam tubuh dan digunakan untuk membuat tubuh tetap hangat. Selanjutnya saya akan membahas tentang jenis-jenis energi. Jadi jenis-jenis energi itu ada dua, yaitu sumber energi terbarukan dan sumber energi tidak terbarukan. Nah, kalau sumber energi terbarukan itu dia bisa diperbarui sehingga dalam penggunaannya dapat dengan cepat dan mudah didapatkan. Sumber energi itu juga ketersediaannya tidak terbatas, jadi dapat dimanfaatkan secara terus-menerus. Nah, sumber energi ini juga memiliki kelebihan, yaitu tidak mencemari lingkungan. Contohnya ada biofuel, biomasa, panas bumi, air, angin, matahari, gelombang laut, dan pasang surut. Lalu sumber energi tak terbarukan. Nah, sumber energi tak terbarukan itu dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Artinya ketersediaannya itu terbatas
Lalu, karena proses pembentukannya memerlukan waktu sangat lama. Nah, contohnya dari energi tak terbarukan itu ada batu bara, minyak bumi, dan gas alam. Selanjutnya yaitu ada dampak penggunaan sumber energi, yaitu ada dua kan, dampak positif dan dampak negatif. Nah, dampak positifnya itu yang pertama sebagai energi atau bahan bakar, misalnya itu sebagai gas, minyak, terus juga ada batu bara. Lalu sebagai bahan jenis industri itu seperti industri pesawat, kendaraan bermotor, terus persenjataan dan lain-lain. Nah, terus juga untuk bahan konstruksi, bahan untuk pembuatan perhiasan seperti emas, intan, dan lain-lain. Lalu ada dampak negatifnya yaitu menciptakan kerusakan lingkungan pada lahan galian, yaitu memberikan dampak berupa tingginya laju erosi. Lalu lokasi pertambangan itu kadang berada di tengah hutan hingga merusak ekosistem hutan. Lalu ada tercemarnya sungai dan wilayah lainnya oleh bahan-bahan kimia berbahaya dan beracun dari proses pengolahan hasil tambang. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Selanjutnya, untuk sesi tanya jawab bisa didiskusikan terlebih dahulu dengan kelompoknya masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.